penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 27 Juni 2025 sampai dengan sekarang. Terdakwa di persidangan dalam perkara ini didampingi oleh tim penasihat hukumnya, yaitu Dr. Ari Yusuf Amir SMH, Dr. Dodi S. Abdul Qadir BSC, SE SHMH, Sugito SHMH, Kabrani Abi SHMHum, Eli Musdalifah SMH, dan kawan-kawan kesemuanya, para advokat dan atau konsultan hukum yang tergabung dalam tim penasihat hukum Thomas Trikasi Lembong, berkantor di Distrik 8 Prosperity Tower, lantai 5, unit E sampai dengan F, SCBD Lot 28, Jenderal Sudirman, Kafling 52 sampai dengan 53 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Februari 2025. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 34 garing Bitsus TPK garing 2025 garing PN Jakarta Pusat tertanggal 27 Februari 2025 tentang penunjukan majelis hakim. Telah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 34 garing Bitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat tertanggal 27 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini. Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, ahli, terdakwa, serta telah pula memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya berisi sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Thomas Trikasi Lembong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas Trikasi Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Thomas Trikasi Lembong sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 4. Menyatakan barang bukti berupa barang bukti dokumen yang diberi tanda A1 berupa satu bendel fotokopi surat Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian RI tertanggal 18 Desember 2015 atas nama PT Sugar Labinta dan seterusnya sampai dengan barang bukti yang diberi tanda QQQ1 berupa satu lembar fotokopi surat nota dinas nomor 24 Daglu ND garing 1 garing 2016 perihal laporan persetujuan impor gula kristal mentah atau gula kasar raw sugar penugasan PT PPI tanggal 21 Januari 2016 serta barang bukti elektronik yang diberi tanda A1 berupa 1 unit hard disk merek Western digital 6 TB dan seterusnya sampai dengan barang bukti yang diberi tanda W2 berupa 1 unit flash disk dengan nama Shokone yang berisi 37 files. Terhadap barang bukti tersebut seluruhnya dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Tony Wijaya Eng. Daftar bukti berupa barang bukti, daftar barang bukti berupa barang bukti elektronik berupa 1 unit komputer, tablet merek Apple jenis iPad Pro warna silver, model number A2837 dalam kondisi terkunci, serta 1 unit laptop merek Apple warna silver,
model number A2681 dalam kondisi terkunci dirampas untuk dimusnahkan. 5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Setelah mendengarkan nota pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Thomas Trikasih Lembong. 2. Menyatakan terdakwa Thomas Trikasih Lembong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan seluruh tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sebagaimana dalam dakwaan primer maupun dakwaan subsidiar. 3. Membebaskan terdakwa Thomas Trikasih Lembong dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum tersebut atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. 5. Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa Thomas Trikasih Lembong dari tahanan seketika setelah putusan ini dibacakan. 5. Memulihkan terdakwa Thomas Trikasih Lembong dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya seperti semula. 6. Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk mengembalikan seluruh barang bukti terdakwa Thomas Trikasih Lembong tanpa pengecualian yang sebelumnya telah disita oleh jaksa penuntut umum. 7. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, penasihat hukum terdakwa mohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Setelah mendengarkan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya berharap dan berdoa agar majelis hakim dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menegakkan keadilan dengan sebaik-baiknya. Setelah mendengarkan tanggapan atau replik penuntut umum secara tertulis terhadap nota pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum terdakwa dan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya. Setelah mendengarkan tanggapan atau duplik dari penasihat hukum terdakwa dan terdakwa secara tertulis terhadap tanggapan replik penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan nota pembelaan masing-masing. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum nomor rek PDS 06-M.10.F.1/02/2025 tertanggal 25 Februari 2025 yang berisi sebagai berikut. Primer, perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar, perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selengkapnya surat dakwaan sebagaimana termuat dalam putusan ini untuk menyingkat pembacaan putusan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa dan juga penasihat hukum terdakwa menyatakan telah mengerti dan telah pula mengajukan keberatan atau eksepsi di depan persidangan pada tanggal 6 Maret 2025 dan terhadap keberatan tersebut telah pula ditanggapi oleh penuntut umum pada tanggal 11 Maret 2025 yang mana oleh majelis hakim kemudian telah dijatuhkan putusan sela pada tanggal 13 Maret 2025 dengan amar yang pada pokoknya berisi sebagai berikut. 1. Menyatakan keberatan penasihat hukum terdakwa Thomas Trikasih Lembong tidak dapat diterima. 2. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara nomor 34 garing Pitsus TPK 2025 garing PN Jakarta Pusat. 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum
tertanggal 25 Februari 2025 telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 4. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Thomas Trikasih Lembong berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tersebut. 5. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwanya, penuntut umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah. 1. Saksi Edi Endar Sirono. 2. Saksi Cecep Saipullah Rahman. 3. Saksi Eko Prilianto Sudrajat. 4. Saksi Muhammad Yani. 5. Saksi Susi Herawati. 6. Saksi Robert J. Indarto. 7. Saksi Yosi Evelyn Natania Diansah. 8. Saksi Nurimansah. 9. Saksi Sri Agustina. 10. Saksi 1. Berkas perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka Thomas Trikasih Lembong tanggal 7 Februari 2025. 2. Laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 tanggal 20 Januari 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. 3. Berita acara pemeriksaan saksi. 4. Dan seterusnya sampai dengan berita acara pemeriksaan terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut. Keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan juga ahli untuk menyingkat pembacaan putusan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terdakwa telah pula mengajukan ahli yang meringankan, yaitu 1. Ahli Antoni Budiawan, 2. Ahli Fit Ad Harrison PhD, 3. Ahli Profesor Dr. Haula Rosdiana MSI CIR. 4. Ahli Randi Rizki. 5. Ahli Ganjar Laksamana Bonaparta SHMH. Keterangan ahli sebagaimana termuat terangkum dalam putusan untuk menyingkat pembacaan putusan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa di persidangan terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan surat sebagai berikut, diberi tanda A1 berupa afidavit dari ahli Fit Adrison PhD sampai dengan surat yang diberi tanda K4 berupa laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti di persidangan yaitu sebagai berikut. Barang bukti berupa dokumen diberi tanda A1 berupa 1 bendel fotokopi surat kementerian, surat Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian RI nomor 1124-1A-3/12/2015 tertanggal 18 Desember 2015 atas nama PT Sugar Labinta dan seterusnya sampai dengan bukti dokumen yang diberi tanda QQQ1 berupa 1 lembar fotokopi surat nota dinas nomor 24 Daglu ND _1/2016 perihal laporan persetujuan impor gula kristal mentah atau gula kasar dalam kurung raw sugar penugasan PT PPI Indonesia tertanggal 21 Januari 2016. Barang bukti elektronik berupa diberi tanda A1 yaitu barang bukti 1 unit hard disk merek Western Digital 6 TB dan seterusnya sampai dengan barang bukti yang diberi tanda W2 berupa 1 unit flash disk dengan nama Chokene yang berisi 37 files, 3 folder dengan detail SHA1 dan seterusnya. Barang bukti elektronik yang disita dari terdakwa yaitu 1 unit komputer tablet merek Apple jenis iPad Pro warna silver model number
A2837 dalam kondisi terkunci. 2. Satu unit laptop merek Apple warna silver, model number A2681 dalam kondisi terkunci. Menimbang bahwa selanjutnya, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, bukti elektronik, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah merumuskan fakta hukum sebagai berikut. Menimbang bahwa selain dan selebihnya mengenai fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan tuangkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di bawah ini. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, yaitu primer, pasal 2 ayat 1 jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Subsidiar pasal 3 jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer. Menimbang bahwa unsur yang terkandung dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah sebagai berikut. 1. Unsur setiap orang. 2. Unsur secara melawan hukum. 3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. 4. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan. Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut. 1. Unsur setiap orang. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada dasarnya menunjukkan kepada siapa saja yang menjadi subjek hukum, yang dalam hal ini orang perseorangan atau termasuk korporasi dalam tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menimbang bahwa kata setiap orang adalah sepadan dengan kata barang siapa atau his yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan lazimnya dalam konstruksi hukum dikenal dengan istilah natural person. Kata setiap orang atau barang siapa adalah suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal yang menuju kepada siapa saja secara perseorangan atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menimbang bahwa selanjutnya setiap orang merupakan subjek hukum yang cakap untuk bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara melawan hukum. Bahwa setiap orang sebagai unsur pasal bersifat umum dan tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki atau personal berstandal dari seorang pelaku, dan karena itu setiap orang dimaksud dapat meliputi siapa saja merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan tindak pidana maka setiap orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut hukum. 5. Bahwa kasus, kami ulangi, menimbang bahwa khusus setiap orang pada pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31
tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2012 tentang rumusan hukum hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Hasil rumusan rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung RI bagian C, tindak pidana khusus nomor 1 huruf A telah menghilangkan perbedaan atau dikotomi setiap orang sebagai swasta atau sebagai pegawai negeri atau sebagai penyelenggara negara, berarti tidak membatasi apakah subjek hukum tersebut berstatus sebagai pejabat atau penyelenggara negara atau pegawai negeri atau bukan. Menimbang bahwa kemudian dalam hal pembuktian unsur setiap orang adalah untuk memastikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke persidangan dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan adalah benar sebagai subjek hukum yang dituju, tidak terjadi kekeliruan tentang orang atau error in persona, yang dalam perkara ini identitas subjek hukum yang diajukan adalah sebagai terdakwa adalah bernama Thomas Trikasih Lembong dengan segala identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa. Menimbang bahwa selama mengikuti persidangan perkara ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan selama persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan terdakwa dapat memahami dan membeda-bedakan perbuatan baik dan perbuatan tidak baik dan hal-hal lainnya yang menunjukkan bahwa terdakwa adalah sehat secara jasmani dan rohani serta tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau verstandelijk vermogens, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 44 ayat 1 dan ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Artinya, terdakwa mampu untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum. Menimbang bahwa terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada terdakwa, majelis hakim berpendapat bahwa didasarkan uraian tersebut di atas telah menunjukkan diri terdakwa Thomas Trikasih Lembong sebagai subjek hukum setiap orang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi terhadap diri terdakwa. Dilanjutkan. Baik, kami lanjutkan. Unsur 2, unsur secara melawan hukum. Menimbang bahwa sebagaimana penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan maupun dalam arti material. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil adalah segala perbuatan yang melanggar ketentuan hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti material adalah segala perbuatan yang dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat.